Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku hari ini adalah prediksi bulan Juli 2024. Akan aku lihatkan nanti bagaimana kisah cinta kamu, apakah ada orang baru yang datang, dan juga nanti akan aku bahas mengenai kehidupan general termasuk di dalamnya keuangan dan juga karir kamu. Dan seperti biasa, ini adalah pilih kartu. Jadi silakan kamu pilih satu tumpuk kartu mana yang paling memanggil hati kamu. Agar mudah akan aku beri gambar dan penanda angel number. Silakan kamu pilih, dari gambarnya bisa, dari angel numbernya juga boleh. Pilih satu ya. Dan percaya saja dengan intuisi kamu kemana kamu akan memilihnya. Apakah kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Kalau kamu sudah menentukan pilihan kamu, silakan menuju ke timestamp. Kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih gambar pertama atau angel number 777, aku akan lihatkan di sini dulu mengenai kisah cinta kamu. Jadi kartu ini akan aku simpan dulu ya. Aku akan pakai tarot ini untuk melihat kondisi kisah cinta kamu. Apakah akan ada orang baru atau bagaimana? Kita lihat bersama. Ada Four of Swords, Three of Cups, Nine of Pentacles. Kelihatannya ada yang lagi patah hati atau sakit hati atau mungkin masih ada trauma di hati kamu ya mengenai kisah cinta. Nah, kalau memang masih ada, maka di sini pesan dari semesta buat kamu adalah coba sembuhkan dulu hati kamu yang masih terluka itu. Coba sembuhkan dulu trauma kamu. Karena di sini sih kalau aku lihat semakin kamu berusaha keras, berusaha sebaik-baiknya ya untuk sembuh dari trauma kamu, semakin mungkin akan hadir seseorang yang nanti akan datang kepada kamu, yang pelan-pelan dia juga akan membantu proses penyembuhan luka di hati kamu. Tapi akan lebih baik sih kalau misalnya kamu selesai dulu baru membuka hati untuk kehadiran dia. Dan di sini bisa aja seseorang yang baru ini hadir dari lingkungan pertemanan kamu. Jadi kalau misalnya kamu punya sahabat-sahabat yang baik, ngajak kamu kumpul-kumpul, atau mungkin ada reuni atau apapun itu, coba datang aja. Siapa tahu memang ada yang ikut serta dengan teman kamu dan tertarik sama kamu. Atau mungkin teman-teman kamu akan mengenalkan kamu, aku punya sepupu baru pulang dari negara Australia, baru selesai kuliahnya, mau aku kenalin nggak misalnya? Bisa aja. Jadi jangan menutup diri hanya karena hati kamu sedang nggak oke. Nggak ada salahnya kok kumpul dengan teman-teman kamu. Atau mungkin kamu punya teman-teman baru, circle yang baru, ikut komunitas tertentu, nggak ada salahnya di sini. Karena selain itu bisa membantu proses healingnya kamu, ya mengenai sakit hati kamu, itu juga bisa membuat kamu lebih happy sih kalau aku lihat di sini. Dan sepanjang bulan Juli nanti, aku lihat akan ada perubahan positif banget di kamu. Akan ada banyak dari kamu yang bener-bener akan sembuh nih dari segala patah hati. Kamu yang mungkin masih membangun tembok sangat tinggi sehingga orang lain takut buat datang ke kamu karena mungkin kamu masih takut buat jatuh cinta. Kamu nanti akan bebas seperti gambar ini. Kalau kamu perempuan, kamu semakin cantik. Akan ada perubahan mungkin dari penampilan kamu ya yang kamu usahakan. Dan lebih dari itu, perubahan di hati kamu. Hati yang bahagia akan kelihatan dari wajah kamu, dari senyum kamu, dari cara kamu membalas sapaan orang lain. Itu akan membuat kamu jauh lebih cantik. Dan mudah-mudahan aja sih dengan perubahan aura pesona kamu ini, nanti kamu akan bisa menarik energi seseorang yang nanti akan bisa melihat kecantikan kamu. Kamu yang sudah fresh, lebih positif, lebih membuka hati dan kesempatan seperti itu sih. Jadi ya mudah-mudahan aja akan ada banyak perubahan baik di sepanjang bulan Juli nanti. Kemudian hal-hal lain yang bisa aku bilang di sini ya, selain orang baru yang potensial untuk membantu proses kesembuhan kamu, aku mau ambil dua kartu lainnya di sini. Ada Three of Wands, ada The World. Iya, di sini kalau aku lihat kamu akan selesai kok dari segala hal yang kamu resahkan. Mungkin sekarang kamu masih berpikir, aduh gimana caranya ya, tapi nanti kamu akan menemukan jawabannya kok. Dan seseorang baru ini kelihatannya sangat potensial untuk hubungan yang jauh lebih serius. Terutama kalau kamu sudah berpikir mengenai pernikahan yang seperti itu, ada kemungkinannya. At least di sini seseorang ini adalah orang yang kalau pacaran serius, nggak main-main. Ada kemungkinan juga di sini akan ada kesempatan atau kenal dengan seseorang dari kota yang berbeda atau negara yang berbeda. Jadi ya bisa jadi kamu akan punya kisah cinta yang LDR atau mungkin berbeda jarak, berbeda kota. Ada kemungkinan sih.
Jadi kalau emang kamu tertarik sih ya nggak apa-apa aja, namanya jodoh kan kita nggak tahu ya datang dari sudut bumi yang mana, jadi ya positif aja. Tapi intinya coba sembuhkan diri kamu dan bahagiakan dulu diri kamu. Poin lain mengenai kisah cinta kamu di sepanjang bulan Juli nanti ya, ada strategi. Kamu di sini harus bisa membuat plan atau rencana-rencana masa depan kamu. Orang seperti apa yang kamu harapkan bersanding dengan kamu. Mungkin nanti yang datang nggak 100% sama, tapi setidaknya kalau kamu punya gambaran, punya kriteria, mudah-mudahan dengan begitu masuk ke doa-doa dan afirmasi kamu, mudah-mudahan Tuhan akan mendatangkan yang kurang lebih mirip dengan apa yang kamu harapkan. Misalnya dia nggak merokok, dia bebas dari hutang, bebas dari hobi pinjol, dia sangat bertanggung jawab, rajin bekerja dan sebagainya. Itu buat rencana-rencana atau mungkin harapan-harapan kamu, nggak ada salahnya kok gitu ya. Jadi kalau emang kamu sudah seserius itu mengenai jodoh, mudah-mudahan dengan planning atau list dari kamu akan semakin dekat dengan dia. Nah kan, mudah-mudahan bulan Juli akan menjadi bulan yang jauh lebih indah buat kamu. Dan mudah-mudahan sih pilihan kamu selanjutnya dengan si orang baru ini akan menjadi pilihan yang lebih sehat. Sehat buat mental kamu, sehat buat hati kamu, gak kebanyakan drama, bener-bener punya tujuan goal yang sama, sudah mencintai diri kamu. Nah kan aku bilang tadi, cintai dulu diri kamu, setelah itu dia akan gampang mencintai kamu. Dan yang pasti sih di sini lebih bahagia ya. Warna merah menunjukkan optimisme, cinta yang bergairah, passionate gitu ya. Dan mudah-mudahan sih di sini lambang menggenggam tangannya akan menjadi gambaran bahwa kamu dan dia memang pasangan yang kompatibel, yang punya value sama, punya harapan-harapan yang sama, saling mendukung, saling setia. Aminin. Dan semoga memang nanti akan dimulai sejak bulan Juli, seperti itu. Dan aku mau lihat poin-poin lain mengenai situasi bulan Juli di asmara kamu ya. Kamu mengeluarkan hal terbaik tentang diriku. Jadi di sini bisa aja kamu yang dapat atau dia yang dapat dari kamu. Jadi di sini sih saling mengeluarkan kualitas terbaik. Jadi kamu akan menjadi semakin baik semenjak kamu nanti bertemu dengan dia, atau dia akan semakin baik setelah dia bertemu dengan kamu, seperti itu. Kemudian aku bermimpi tentang kamu. Jadi si orang baru ini kelihatannya nanti akan sering memimpikan kamu atau punya harapan-harapan, impian-impian yang besar tentang kamu. Seperti itu juga bisa ya. Atau mungkin kamu sudah mulai sering memimpikan seseorang yang mungkin belum bertemu tapi sudah terasa energinya melalui mimpi-mimpi kamu. Aku fokus pada diriku untuk saat ini. Jadi memang untuk sekarang kalau memang kamu belum bertemu dengan dia, fokus kepada diri kamu. Jadi fokus pada perkembangan diri kamu dan hal-hal yang bisa kamu tingkatkan lagi mengenai kualitas diri kamu. Jadi dengan begitu mudah-mudahan kamu juga akan menarik energi orang yang punya kualitas sebaik diri kamu. Dan aku rasa kisah cinta udahan dulu, aku akan masuk ke bagian general dan juga finansial. Untuk kondisi general aku pakai deck oracle ini ya. Ada Wish Upon a Star. Di bulan Juli nanti aku rasa ada banyak dari kamu yang seperti punya harapan gitu loh. Mungkin kamu pingin bisa bekerja di kantor mana, atau mungkin pingin naik jabatan, atau pingin punya kondisi keuangan yang lebih baik. Maka nggak ada salahnya untuk membawa harapan-harapan itu dalam doa-doa kamu. Dan dengan begitu mudah-mudahan nanti akan ada keluar caranya, jawabannya, kuncinya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk mewujudkan impian kamu itu. Jadi di sini mudah-mudahan aja hal terbaik yang kamu harapkan itu akan terwujud mulai bulan Juli dan kelihatanlah jalannya di bulan Juli nanti. Jadi jangan takut untuk bermimpi besar karena mudah-mudahan akan membawa kamu kepada banyak kebaikan. Dan di sini kalau misalnya kamu ada perasaan-perasaan yang tidak enak selama bulan Juli nanti, entah ke pasangan kamu, keluarga, sahabat, maka ceritakan kepada mereka apa yang kamu rasakan, apa yang kamu khawatirkan. Karena dengan begitu akan melegakan hati kamu. Semakin hati kamu lega, semakin hati kamu tenang, semakin kamu dekat dengan impian kamu itu. Jadi jangan sampai kamu menjadi resah, gelisah, dan kepikiran mengenai perasaan-perasaan kamu ini. Jadi sampaikan aja dan gak ada salahnya. Pastikan orang yang kamu ceritakan ini adalah orang yang bisa kamu percaya untuk menjaga rahasia barangkali seperti itu ya. Ya, di sini ada share. Nah, ketika kamu share atau berbagi, maka akan ada banyak orang yang juga berbahagia. Jadi
Selain berbagi mengenai perasaan, tidak ada salahnya kamu berbagi kebahagiaan. Terutama kalau impian kamu sudah mulai terwujud, berbagi kebahagiaan, sukacita, entah berita gembira atau mungkin juga rezeki dalam bentuk materi kepada orang lain, keluarga, diri sendiri, orang yang membutuhkan, seperti itu. Jangan takut untuk memberi ya, karena semakin kamu ikhlas dan bahagia ketika memberi, semesta akan memberi yang jauh lebih banyak dan lebih baik buat kamu. Jadi jangan terlalu pelit di bulan Juli nanti. Kalau ada memang uangnya atau materinya. Tapi kalau ngerasa, aduh kak aku tuh lagi mode hemat, ya sudah hemat aja nggak apa-apa. Mungkin sharingnya dalam bentuk doa atau hal seperti itu. Dan poin lain yang bisa aku lihat di sini mengenai general dan finansial kamu ya, adalah yang waktunya bertindak. Jadi di sini kalau memang ada sesuatu yang berhubungan dengan keuangan kamu atau mungkin pekerjaan kamu, maka sudah waktunya kamu mengeluarkan bakat terbaik kamu, keberanian kamu, aksi-aksi kamu. Jadi jangan hanya memimpikan, tapi beranilah buat bertindak secara nyata, supaya nanti keuangan kamu lebih baik, pekerjaan kamu lebih baik, harapan-harapan kamu ada jalan menuju terwujudnya. Karena bagaimana kamu bisa berharap impian kamu terwujud kalau kamu nggak ada keberanian untuk melakukan sebuah aksi atau mungkin beberapa aksi nyata seperti itu. Lalu di sini ada broom, rumah baru atau attitude yang baru, perlakuan yang baru. Jadi di sini bisa aja kamu nanti akan benar-benar punya rumah baru, atau mungkin kamu di sini diminta buat lebih menata kamar atau rumah kamu menjadi lebih nyaman. Tapi yang pasti di sini sebuah tempat, kamu akan menemukan sebuah tempat atau orang yang dimana kamu nyaman buat pulang, buat kamu cerita apapun, seperti itu. Dan semoga kenyamanan ini bisa dalam bentuk apapun ya, bentuk keuangan, bentuk rumah atau kamar yang benar-benar nyaman, orang yang bisa kamu percaya untuk membantu kamu, sekedar sharing, sekedar berbagi perasaan, sekedar berbagi cerita, seperti itu. Mudah-mudahan di sini, karena rumah adalah tempat di mana kamu nyaman untuk menjadi diri kamu apa adanya. Sebaik-baiknya kamu, seaneh-anehnya kamu, rumah adalah tempat yang ternyaman buat kamu. Atau mungkin kamu di sini diminta buat meningkatkan kualitas dengan orang rumah, keluarga kamu juga bisa, seperti itu ya. Lalu hal lainnya di bulan Juli nanti, ada anjing di sini, far away. Teman lama kamu sedang berpikir tentang kamu atau mungkin kangen sama kamu. Jadi di sini bisa aja teman lama kamu ini sedang butuh bantuan, atau mungkin kamu kalau butuh bantuan gak ada salahnya menghubungi teman lama kamu. Terutama kalau kamu sudah cukup dekat sama dia ya, jadi gak ada salahnya sih. Atau mungkin teman kamu ini memang butuh banget bantuan dari kamu. Kalau emang kamu punya materi atau punya sesuatu yang bisa kamu jadikan bantuan ke teman kamu ini, gak ada salahnya, seperti itu. Atau bisa juga teman lama kamu ini bisa potensial untuk menjadi teman baru di kisah cinta, seperti itu juga bisa ya. Kemudian ada semut di sini, ada pekerjaan, pencapaian, kesuksesan. Jadi mudah-mudahan bulan Juli nanti akan menjadi bulan dimana kamu akan semakin sukses di karir, di bisnis, di keuangan. Ada pencapaian yang gak pernah kamu duga-duga, ternyata kamu bisa mendapatkannya. Ternyata kamu bisa sukses dengan jalan tersebut. Tapi tentu saja sukses nggak datang tiba-tiba. Ini digambarkan sebagai semut yang mana dia butuh kerja keras, dia butuh ketekunan, dia butuh hari ini aku semangat, besok tetap semangat itu tetap ada gitu loh. Ya memang ada masanya capek, masanya lelah, tapi setelah itu semangat lagi, optimis lagi, bekerja giat lagi, seperti itu. Jadi memang Juli akan menjadi momen dimana kamu harus menunjukkan bakat terbaiknya kamu, seperti itu. Dan untuk hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, aku akan pakai deck ini ya, untuk melihat bagaimana kondisi keuangan kamu di bulan Juli nanti. Oke, mudah-mudahan kabar baik ya buat kamu. Oke, no, apapun yang kamu pikirkan, coba berhati-hati. Dan gak ada salahnya kamu menolak sesuatu kalau memang itu kamu rasa mencurigakan, atau kamu rasa masih butuh evaluasi atau butuh pertimbangan lagi. Misalnya ditawarin asuransi, ditawarin pekerjaan, ditawarin bisnis, atau mungkin keuangan. Kalau kamu ikut aku nanti bunganya 20%, maka pertimbangkan dulu.
apakah benar itu sesuatu yang nyata atau itu sekedar penipuan. Jadi jangan takut untuk menolak dan berkata tidak, terutama untuk hal-hal yang kamu belum jelas ini tuh apa gitu ya. Waspada. Aminin akan ada banyak kelimpahan rezeki, kelimpahan materi, keberkahan dan hal-hal baiklah di sepanjang Juli nanti. Dan di sini tentu saja berhubungan dengan bagaimana keyakinan kamu. Jadi yakin aja. Dan opportunity di sini nggak cuma mengenai materi sih, mudah-mudahan juga kesehatan, kedamaian hati, ketenangan, teman-teman yang baik, jodoh yang baik, seperti itu ya, aminin. Satu kartu lagi. Yes, selain no ada yes, tapi yesnya di sini harus dipertimbangkan. Kemungkinan kamu akan mendapatkan sesuatu atau mungkin dua pilihan, yang ini atau yang itu, A atau B, maka pertimbangkan baik-baik. Kalau sudah kamu pertimbangkan baik-baik, kalau kamu sudah memperhitungkan resikonya, konsekuensinya, maka nggak ada salahnya, oke, aku ambil kesempatan ini. Terutama kalau kesempatan ini adalah hal yang baik yang sudah kamu tunggu-tunggu, maka mudah-mudahan hal baik itu akan menjadi hal yang sangat menyenangkan di bulan Juli nanti buat kamu ya. Kemudian ada poin-poin lain di sini mengenai zodiak. Ini bisa zodiak kamu atau zodiak orang-orang yang akan deal atau kamu temui di sepanjang bulan Juli. Bisa kisah cinta, di keuangan, pekerjaan, Sun, Moon, Rising bisa. Leo, Aries, Virgo, Taurus, Sagittarius. Kemudian unsur nama orang yang akan deal dengan kamu atau unsur nama kamu sendiri. S, P, X, ini bisa teman lama atau mantan pacar kamu. O, B, A, N, R, W, E, M, U. Kemudian di sini ada tanggal penting atau angka penting di sepanjang bulan Juli. 10, 17, 26, 31, 9, 27, 14, 15, 30, dan 4. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai prediksi bulan Juli kamu. Semoga akan ada banyak kebahagiaan di kisah cinta dan juga karir keuangan kamu. Semoga yang terbaik buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua atau gambar kedua angel number 888, akan aku lihatkan di sini prediksi Juli 2024. Untuk poin pertama akan aku lihatkan dulu mengenai kisah cinta kamu. Maka dengan itu aku akan pakai deck tarot yang ini. Ini akan aku ambil nanti ya. Oke, untuk kisah cinta kamu, apakah akan ada orang baru yang datang di kamu bulan Juli? Ada Knight of Cups. Oh, ini udah positif banget nih openingnya. Two of Pentacles, Ten of Pentacles. Kalau aku lihat langsung aja ya, ada orang baru yang akan datang kepada kamu. Di sini dia cukup good looking, enak dilihat ya, romantis. Dan di sini kemungkinan dia yang akan menawarkan atau meminta kamu mengungkapkan perasaan duluan kepada kamu. Dia akan move atau mungkin ada pergerakan duluan yang ngajak kamu jalan-jalan duluan, PDKT duluan, ngobrol duluan, itu dia duluan. Karena ketertarikannya dia duluan sih. Mungkin kamu bahkan nggak bisa membayangkan siapa ya dia gitu kan. Tapi kelihatannya dia akan benar-benar datang kepada kamu. Cukup romantis, intuisi dia bagus, hatinya hangat, tipikal orang yang baik, nggak aneh-aneh, nggak neko-neko. Dan emang tujuannya buat kenal lebih dalam untuk sesuatu yang berhubungan dengan romansa, sesuatu yang berhubungan dengan kisah cinta. Nah, kalau aku lihat dari sisi kamu, kelihatannya di sini nggak cuma satu sih kemungkinannya ya. Mungkin ada 2 orang datang yang membuat kamu kayak, waduh, aku harus milih yang mana nih? Kayak gitu bisa. Atau di sini kemungkinan 2 yang harus kamu pilih. Bisa aja kamu bingung dengan kehadiran dia. Aduh, ada orang baru, tapi aku belum move on dari yang lama. Atau mungkin, aduh, aku lagi sibuk skripsi, malah ada orang baru, gimana nih gitu. Jadi di sini kamu harus memilih antara dia atau sesuatu yang lain. Bisa orang atau sebuah kondisi gitu ya. Jadi coba kamu pertimbangkan, kira-kira kamu akan memilih yang mana kayak gitu di sini. Kemudian poin lain juga mengenai si orang baru ini ya. Yang bisa aku lihat di sini kemungkinan dia adalah orang yang nanti akan diterima oleh keluarga kamu. Jadi kalau kamu agak khawatir nih, apakah dia diterima oleh keluargaku? Dia diterima. Karena emang tipikalnya dia sopan dan memang mungkin dari segi pendidikan atau pekerjaan bagus ya, pakai banget kelihatannya di sini.
Jadi mungkin mudah bagi orang tua kamu untuk percaya sama dia. Dan bisa juga kondisinya sebaliknya, kamu akan sangat mudah diterima oleh keluarganya dia. Aku lihat dari segi pendidikan sih dia oke. Kalau dia udah kerja, bisa aku bilang pekerjaan dia sangat bagus ya. Dari segi pendapatan juga lebih dari cukup lah buat makan sebulan aja mah lebih ya. Dari segi pendapatan dia, aminin aja. Seperti itu sih yang bisa aku lihat. Dari segi usia, kelihatannya sih 25 menuju 30 sih. Kelihatannya masih muda ya gitu. Dan aku mau lihat poin-poin lain mengenai kisah cinta kamu di bulan Juli ini. Aku mau ambil 2 kartu. Oh, ada Ace of Wands dan satu lagi Overall. Iya, di sini sebagian dari kamu ada yang emang masih kepikiran mengenai masa lalu, mantan pacar, sehingga kamu mungkin nggak ekspektasi dia datang di hidup kamu di waktu yang deket-deket di bulan Juli nanti. Tapi ya layaklah dipertimbangkan kalau emang dia di sini kamu rasa, kamu nilai, kamu buktikan bahwa dia punya niat yang baik lah dan nggak macem-macem gitu. Dan sebenarnya iya, di sini dia berharap sih bahwa kamu bisa menerima cintanya. Dan kelihatannya kalau kamu nanya bahasa cinta dia, sudah kelihatan ya di sini. Kelihatannya bahasa cintanya dia sentuhan fisik atau physical touch, atau bisa juga quality time. Jadi ya mudah-mudahan aja sih kamu bisa membalas cintanya kalau emang dia punya potensi yang bagus ke kamu. Tapi harapannya besar banget memulai sebuah kisah yang baru dengan kamu. Dia lumayan pantang menyerah sih. Dia akan gimana caranya supaya kamu yakin sama aku, kayak gitu. Dan hal lain mengenai kisah cinta kamu di bulan Juli, kelihatannya di sini ada seseorang dari masa lalu. Nggak semua ya, nggak selalu ini bercerita mengenai mantan atau mungkin teman lama. Tapi kelihatannya sih ada orang yang sudah kamu kenal ingin datang kepada kamu serius mengenai kisah cinta. Atau kalau ini mantan, minta kesempatan kedua. Dan tergantung kamu sih, terkoneksi lagi dengan seseorang. Jadi ya bisa teman lama. Teman lama di sini bisa teman lama yang nggak pernah ada kisah cinta. Jadi lama nggak ketemu, ketemu lagi. Kok kamu berbeda ya? Kok kamu sekarang sangat-sangat luar biasa tertarik, jatuh cinta, bisa. Seperti itu. Kemudian poin lainnya, ini aminin ya teman-teman, terutama kalau kamu sudah cukup lama nih menunggu siapa ya yang bakal jadi pacar aku selanjutnya. Kelihatannya bakal ada first date. Entah ini adalah first date setelah kalian resmi pacaran, atau mungkin ini first date dalam kode pendekatan gitu kepada kamu. Jadi bertemu dengan orang baru. Jadi ini ada 2 kemungkinan ya. Buat yang memilih kartu kedua, bisa aja memang orang lama yang kamu udah kenal atau mantan, bahkan bisa juga di sini kemungkinannya orang baru. Terserah mau yang mana. Atau memang di sini memilihnya tuh bener-bener kayak orang baru atau si orang lama gitu, juga bisa sih kemungkinannya ya. Tapi ya silakan kamu nilai sendirilah. Cuma aja di sini pesan kencengnya, kalau emang kamu belum selesai dengan masa lalu, coba selesaikan dulu perasaan kamu sebelum kamu nanti akan memulai sebuah hubungan baru dengan orang yang bener-bener baru. Karena itu akan lebih memudahkan kisah cinta kamu, dan kamu nggak membanding-bandingkan si orang lama dengan si orang baru yang niatnya bener-bener pingin serius sama kamu. Kalau aku lihat sih kayak gitu. Tapi mudah-mudahan aku doakan lancar buat first date kamu di bulan Juli nanti ya. Dan aku rasa aku mau ke pilihan yang ini mengenai poin-poin penting perasaan kamu atau dia, si orang baru, di bulan Juli nanti. Aku punya trust issue, atau mungkin kamu nggak gampang percaya ya mengenai orang baru yang datang. Kamu nggak gampang percaya dengan orang. Jadi kalau emang ini menjadi isu atau mungkin hal yang harus kamu selesaikan, coba selesaikan dulu. Kemudian kamu bikin aku patah hati gitu ya. Nah mungkin kamu di sini kalau misalnya belum bisa memberi jawaban kepada si orang baru ini di bulan Juli nanti, ya mungkin dia nanti akan patah hati sih. Kayak ya aku nggak bisa jadian deh sama kamu, kayak gitu juga bisa. Atau mungkin sekarang kondisinya hati kamu lagi patah berkeping-keping. Siapa tahu dia bisa menyembuhkan hati kamu. Aku merasa aman di dekat kamu. Ya mungkin di sini perasaan kamu merasa aman di dekat dia. Ketika bersama dengan dia kamu merasa aman, merasa nyaman, seperti itu juga bisa sih. Jadi ya silahkan kamu rasakan sendiri perasaan ketika di dekat dia. Dan aku rasa cukup untuk poin mengenai kisah cinta. Aku akan masuk ke poin general dan juga keuangan. Oke, di sini poin mengenai hal general, keuangan dan juga pekerjaan ya. Kita lihat bersama.
Dengarkan feeling atau perasaan kamu yang sebenar-benarnya. Jangan biarkan orang lain mendikte kamu sesuatu yang kamu tahu bahwa itu salah. Jadi di sini selama bulan Juli nanti, karena ini general, bisa untuk kisah cinta, karir, keuangan, atau apapun itu. Jadi kalau kamu ngerasa ada orang yang datang kepada kamu menawarkan sesuatu yang kamu rasa kayaknya aku curiga deh, kayaknya ada yang salah deh, atau kamu tahu kayak enggak deh ini salah, enggak sesuai dengan prinsipku, enggak sesuai dengan agamaku atau apapun itu, maka katakan saja tidak. Terutama kalau intuisi kamu sudah bolak-balik enggak, itu salah, itu enggak baik, itu salah, tolak aja, maka tolak aja. Entah ditawarin apa, keuangan, atau mungkin ditawarin asuransi, ditawarin investasi, pekerjaan, coba dipertimbangkan baik-baik. Coba diselidiki dulu apakah memang pekerjaan itu ada, perusahaannya legal, ataukah gimana. Jangan sampai kamu tertipu, karena ada banyak hal buruk di dunia ini, jangan sampai tertipu. It's okay kalau misalnya kamu berbeda. Jadi misalnya di sini kamu itu sempurna sebagaimana diri kamu. Jangan merasa ketika kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain, kamu ngerasa aku gagal, aku kurang. Nah, di sepanjang Juli nanti, banggalah dengan diri kamu. Fisik, karakter, pencapaian, banggalah dengan itu semua. Karena semakin kamu di sini bangga dengan diri kamu secara takarannya pas, semakin kamu bisa menarik banyak energi positif atau keberkahan yang datang di hidup kamu. Ada di slide di sini, waktunya untuk membuat sebuah keputusan penting akan hidup kamu. Keputusan apapun sih di sini, keputusan mengenai kisah cinta, keputusan mengenai pekerjaan, bisnis, keuangan, dan pastikan kamu sudah berpikir matang-matang, sudah menyelidiki mengenai lembaga keuangan itu, kemana uang kamu akan kamu keluarkan. Jadi pastikan kamu tidak menyesali apa yang sudah menjadi keputusan kamu di sepanjang bulan Juli nanti. Makanya di sini selain mempercayakan intuisi, lihat juga fakta-fakta yang bisa kamu dapatkan, entah dari googling, tanya ke orang, informasi yang banyak sangat kamu butuhkan, seperti itu. Dan hal-hal lain juga yang akan menjadi hal penting di sepanjang bulan Juli ya. Ada box. Kamu akan menerima sebuah hadiah. Hadiah di sini macam-macam. Bisa aja promosi jabatan, atau bisnis kamu semakin berkembang ke arah yang baik, keuangan kamu membaik, hutang-hutang kamu terlunasi, atau kesehatan membaik, atau kisah cinta kamu akan seperti apa yang kamu harapkan. Pokoknya di sini hadiah. Hadiah itu macam-macam, gak hanya berupa barang, gak hanya berupa uang. Mudah-mudahan harapan-harapan kamu lah di sini terwujud gitu ya. Aminin di bulan Juli nanti. Oke, kamu kesini ya. Lalu hal lainnya di sini ada gunting. Di sini juga intinya sih hati-hati. Hati-hati dengan bukan banyak orang sih. Hati-hati dengan orang yang kelihatannya baik di depan kamu, tapi nusuk kamu di belakang. Hati-hati dengan mungkin teman kerja atau partner bisnis kamu, atau mungkin orang yang ingin menawarkan keuntungan keuangan di kamu. Bicaranya manis, bicaranya meyakinkan, memuji-muji kamu, tapi sebenarnya ada hal buruk yang sedang dia rencanakan. Sesuatu yang memang dia ingin kayak menyakiti kamu supaya kamu gak sukses, supaya kamu gimana gitu. Jadi selain waspada, perbanyak doa, minta perlindungan ke Tuhan, minta perlindungan dari orang-orang yang bisa jadi kamu kenal atau kamu gak kenal, yang berpotensi memberikan efek negatif di hidup kamu. Dan setiap kamu pulang atau mungkin sebelum kamu pergi kemana, berdoa dulu, minta perlindungan, dijauhkan dari hal-hal yang bisa menjadi mara bahaya atau mungkin bisa memberi dampak negatif ke hidup kamu. Seperti itulah, karena Tuhan sebaik-baiknya yang maha menjaga, jadi minta perlindungan dari beliau ya. Tapi kamunya juga harus waspada sih di sini. Kemudian ada bird flying, burung yang lagi terbang. Berita baik sedang dalam perjalanan menuju kamu. Jadi kalau kamu menunggu nih kabar baik, apapun itu, tentang pekerjaan, keuangan, kisah cinta, pernikahan, kelahiran, mudah-mudahan akan segera kamu dapatkan berita baik tersebut. Aminin ya teman-teman di sini. Semoga berita yang sangat baik yang sudah kamu tunggu-tunggu sangat lama. Ada mahkota. Orang-orang nanti akan
menghormati kamu, menghargai kamu, respect sama kamu. Jadi kalau sebelumnya ada orang-orang yang menggosipkan hal negatif tentang kamu atau orang-orang berpikir buruk tentang kamu, nanti mereka akan berbalik memuji kamu. Mungkin kamu di sini akan melakukan atau mendapat sebuah hal yang sangat-sangat baik, sehingga orang-orang yang tadinya meremehkan kamu nanti akan justru melihat, oh kamu ternyata baik ya, oh kamu ternyata luar biasa ya, seperti itu. Jadi ya nikmati saja momen ini, tapi jangan sombong. Jangan sombong ketika momen ini tiba di kamu. Jadi ya senyumin aja kayak iya gitu. Ya jangan sombong, jangan takabur. Kemudian aku mau lihat poin lain mengenai keuangan dengan lebih detail dengan bantuan deck tarot yang ini. Deck tarot, deck oracle yang ini ya. Kita lihat bagaimana keuangan kamu di sepanjang bulan Juli 2024. Unlikely. Di sini kalau teman-teman lagi mencari pekerjaan, mungkin kamu sudah punya impian ya, aku pengen kerja di bidang ini, tapi misalnya nanti di bulan Juli ada tawaran yang mungkin ini berbeda dari apa yang kamu harapkan. Coba kamu selidiki dulu perusahaannya, job desk-nya, mungkin juga penghasilannya, karena bisa jadi perbaikan keuangan kamu datang dari sesuatu yang nggak seperti bayangan kamu. Tapi bukan sesuatu yang jelek ya, sesuatu yang baik juga, tapi mungkin bidangnya beda. Misalnya aku tuh pingin kak punya rumah makan seblak, tapi mungkin kesempatannya kamu nanti kerja di perusahaan apa, di bagian administrasi, kan beda tuh, buka bisnis dan kerja di perusahaan. Tapi bisa jadi rezeki kamu lancarnya justru di perusahaan bagian administrasi itu, bisa jadi seperti itu. Contohnya, jadi sama-sama baik, tapi mungkin nggak seperti yang kamu bayangkan. Yang pasti bukan pekerjaan yang jelek ya, bukan sesuatu yang merugikan. Kemudian poin lainnya di sini, if you believe, jadi semakin kamu percaya bahwa kamu itu baik, berharga, pintar, maka hal-hal positif juga akan datang kepada kamu. Kalaupun kamu di sini masih harus menunggu pekerjaan, atau mungkin kok aku nggak nyaman ya kak dengan pekerjaanku sekarang, kenapa kok penghasilanku belum seperti yang kuharapkan, percaya aja kalau kamu emang cerdas, baik, skill kamu luar biasa, maka hal baik itu akan datang. Bisa jadi kesempatan bekerja di tempat yang baru, atau nanti bos kamu menemukan bahwa kamu ternyata luar biasa, memberikan promosi jabatan, atau tiba-tiba kamu dapat hadiah yang keuangannya membuat lebih oke gitu. Jadi percaya aja bahwa rezeki bisa datang dari pintu mana aja, nggak melulu dari kantor atau pekerjaan kamu sekarang, bisa dari hal apapun gitu ya. Poin lainnya di sini kalau misalnya kamu nanti ditawari sesuatu yang kamu tahu itu nggak baik, sesuatu yang mencurigakan, jangan ragu bilang tidak, jangan ragu menolak, jangan sungkan-sungkan. Terutama kalau kamu tahu enggak sih, kayaknya feeling aku nggak enak dan kayaknya ini mencurigakan, maka tolak aja, nggak apa-apa. Daripada kamu sungkan, kamu iya-iyain, nanti kamunya nyesel kayak gitu. Jadi jangan takut bilang tidak, terutama kalau kamu tahu itu nggak benar dan itu salah gitu ya. Kemudian poin lain yang aku mau lihat di sini adalah zodiak. Ini bisa zodiak kamu atau zodiak orang yang akan deal sama kamu di sepanjang bulan Juli. Bisa kisah cinta, bisa atasan, bisa orang yang memberi rejeki, siapapun itu. Sun, Moon, Rising bisa Cancer, Scorpio, Gemini, Libra, Capricorn, Pisces. Kemudian unsur nama kamu atau orang-orang yang akan deal di bulan Juli: D, C, A, Y, F, G, R, Z, K, T, J, U. Kemudian tanggal penting di sepanjang bulan Juli dan angka penting juga: 16, 8, 3, 26, 30, 25, 14, 24, 9, dan 29. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai prediksi bulan Juli 2024. Semoga ada banyak hal membahagiakan di bulan Juli nanti, dan semoga kamu mendapatkan apa yang menjadi impian kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.
Hai teman-teman yang memilih gambar ketiga atau di sini angel number 999, akan aku lihatkan prediksi Juli 2024. Untuk poin pertama akan aku lihatkan mengenai kisah cinta kamu dulu. Akan aku simpan kartunya, nanti kita akan ke sana ya. Untuk kisah cinta, kita lihat apakah akan ada orang baru yang datang di hidup kamu di bulan Juli nanti. Ada Eight of Cups, Queen of Cups, ada The Emperor. Buat teman-teman di sini pesan yang paling kenceng adalah apa yang udah selesai maka letakkan di belakang. Jangan dibawa-bawa sampai sekarang. Kalau emang sudah waktunya kamu move on, maka move on lah. Kenapa? Semakin kamu bisa menetralkan hati kamu dari orang lama, dari harapan-harapan kamu kepada orang yang kamu tahu kamu sepertinya agak sulit untuk memilikinya, semakin kamu bisa mengikhlaskan dia, semakin mudah kamu menarik orang baru di sini. Karena di sini gambarannya dia berbeda ya. Jadi kemungkinannya ada orang baru yang datang. Jadi ikhlaskanlah orang yang pernah hadir di masa lalu kamu. Seindah apapun yang sudah dia berikan kepada kamu, kalau sudah selesai ya sudah. Atau mungkin sesakit apapun yang pernah dia tinggalkan di hati kamu, maka coba sembuhkan hati kamu dan maafkanlah dia. Semakin kamu bisa berdamai dengan hati kamu, semakin mudah kamu menarik energinya dia. Si orang baru yang lebih cakep, lebih cantik bisa kalau kamu laki-laki, lebih bertanggung jawab, lebih potensial, lebih tegas, lebih tahu tujuannya apa, lebih setia, lebih disiplin, gak males-malesan, gak morotin duit kamu. Penting itu ya. Jadi aku rasa di sini mudah-mudahan kalau memang kamu sedang berproses buat move on, semoga Tuhan memudahkan jalannya kamu dan bisa menarik energi dia. Yang jauh lebih bagus sih di sini kalau aku lihat ya, lebih berkualitas lah. Ya namanya manusia pasti ada kurangnya, tapi lebih banyak hal positif yang akan bisa kamu lalui bersama dengan dia. Kemudian ada Queen of Cups di sini. Di sepanjang Juli nanti, coba teman-teman lebih bisa mengeluarkan sisi mencintai. Dimulai dengan apa? Mencintai diri kamu, baik-baikin diri kamu, manjakan diri kamu. Kamu pingin jajan apa? Beli dengan takaran yang pas ya, jangan berlebihan. Kamu pingin krim bat atau mungkin hari spa di salon, silakan. Mani pedi silakan. Pingin jalan-jalan kemana silakan. Jadi intinya manjakan dulu diri kamu sebelum nanti kamu akan dimanjakan oleh dia, sebelum nanti kamu dicintai oleh dia. Jadi semakin kamu bisa mentreatment, memperlakukan diri kamu dengan baik, semakin kamu mengerti bahwa kalau aku bisa memperlakukan diri aku dengan baik, seharusnya pasangan aku juga bisa at least samalah dengan aku, memperlakukan diriku dengan baik, dan aku nanti bisa memperlakukan dia dengan baik juga, kayak gitu. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman akan dibersamakan dengan dia. Aku lihat kamu di sini sudah dewasa pikirannya, sudah sangat baik, sangat indah, sangat cantik, sangat pintar. Jadi jangan menghabiskan waktu untuk orang yang memang sudah waktunya kamu ikhlaskan. Dan bersukacitalah dengan kehadiran dia. Aku mau lihat nih kartu lainnya mengenai kisah cinta kamu. Wow, dia lompat sendiri. Ada Five of Wands, ada The Star. Jangan terlalu memusingkan apa kata orang. Ah, kamu belum menikah, ah kamu belum punya pacar, nggak laku, jelek ya, biarin aja orang bilang apa. Tapi kamu yakin ke diri kamu, enggak kok, aku cantik, aku berharga, aku layak, aku tangguh, aku kuat, Tuhan sayang sama aku gitu loh. Jadi jangan biarkan orang-orang memojokkan kamu dan membuat kamu ngerasa iya aku jelek, aku nggak berharga. Jangan gitu loh. Karena orang lain bisa bilang apa aja, tapi Tuhan sayang sama kamu dan kamu juga harus sayang ke diri kamu. Bagaimana kamu bisa berharap orang lain sayang sama kamu kalau kamunya enggak? Jadi jangan terlalu dengarkan apa kata orang. Terutama kalau nggak terlalu berhubungan dengan hidup kamu, maka biarin aja, cuekin aja. Karena di sini aku lihat kamu adalah orang yang sangat luar biasa. Nyalakan api harapan kamu bahwa optimislah mengenai jodoh, mengenai pacar yang lebih baik, pasangan yang lebih indah, lebih penyayang, lebih menghargai kamu. Jadi jangan sampai omongan orang meredupkan harapan kamu. Ingat, semakin baik kamu baik ke diri sendiri, semakin nanti pasangan kamu akan baik sama kamu. Yakin aja kayak gitu ya. Dan aku mau lihat poin lain mengenai kisah cinta kamu di bulan Juli ya. Ini talking tuh kan.
Aku rasa di sini akan ada nanti orang yang akan tertarik banget sama kamu, pingin ngobrol sama kamu, bertukar pikiran sama kamu. Mungkin nanti kamu akan ada momen dating sama dia di cafe, ngobrolin apa aja kayak gitu. Dan akan ada berita baik datang kepada kamu. Dia lebih bersahabat, lebih ramah, lebih bisa menghargai kamu, intinya kayak gitu. Jadi makanya nyalakan api harapan dan optimisme kamu bahwa kamu sangat layak dibersamakan dengan dia. Dan ya udahlah, biarin aja orang yang bilang, karena gini, kita nggak pernah bisa menentukan sikap orang lain ke kita. Orang lain sangat bisa menceritakan apapun, gosipin apapun tentang kita, tapi tergantung reaksi kamu. Mau percaya apa tidak, kamu cukup tutup telinga kamu. Selama kamu yakin aku baik kok, aku nggak pernah aneh-aneh, nggak pernah berbuat salah, nggak pernah berbuat jahat, maka rayakan diri kamu. Tuh kan love di sini. Cinta yang tanpa syarat, mencintai diri sendiri, passion. Jadi syarat menarik energi dia, cintai dulu diri kamu. Aku tadi sudah bilang, jadi cintai dulu diri kamu. Kalau kamu ingin dicintai orang lain, cintai dulu siapa? Diri kamu dulu. Baik-baikin diri kamu, treatment diri kamu semaksimal yang kamu bisa gitu loh ya. Dan mudah-mudahan sih nanti akan ada momen seindah ini buat kamu, dimulai sejak bulan Juli lah pendekatannya. Mudah-mudahan, aminin. Dan aku mau lihat perasaan-perasaan yang bisa kamu rasa di bulan Juli nanti ya. Kita lihat. Aku ingin ini menjadi baik ketika aku kembali kepada kamu. Nah, ini masih banyak banget nih teman-teman yang pingin balik ke mantan, masih ingin menarik energi mantan. Ya sebenarnya bisa aja balik ke dia, atau mungkin dia kembali ke hidup kamu. Tapi ya lihatlah, apakah mantan kamu ini memang bisa dipercaya ataukah gimana. Kalau emang ada perubahan baik ya silakan kembali ke dia. Tapi kalau misalnya dia masih begitu-begitu aja, masih banyak hal-hal negatif tentang dia, ya kamu prospek buat orang baru sebetulnya. Aku sangat bangga kepada kamu. Ini macam-macam. Kamu boleh bangga ke diri kamu, atau nanti orang baru ini akan bangga kepada kamu. Melihat bahwa kamu itu cantik, bahwa kamu itu baik, tulus, penyayang, sangat layak buat diperjuangkan, seperti itu. Jadi energinya kuat banget. Dan di sini aku merasa kehilangan tanpa kamu. Apakah ini perasaan kamu kepada orang lama, atau mungkin nanti kepada si orang baru? Kamu nggak bisa jauh-jauh dari dia, kamu merasa kangen kalau dia jauh dari kamu, seperti itu. Mudah-mudahan sih orang baru ya, orang baru yang membawa energi positif buat kamu. Dan ya aku rasa untuk kisah cinta aku udahin dulu. Aku akan masuk ke pekerjaan, keuangan, dan kondisi general kamu. Oke, untuk kondisi general aku pakai oracle ini ya. Relax, semuanya akan baik-baik aja. Jadi kalau kamu lagi cemas mengenai kehidupan kamu, pekerjaan, keuangan, dibawa santai aja. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Kamu akan menemukan jalannya, jalan keluar, kunci dari permasalahan yang kamu hadapi. Kamu akan menemukan kedamaian lagi di hati kamu. Kuncinya apa? Tenang. Ketenangan hati kamu akan membawa kamu ke pemecahan masalahnya. Semakin kamu ribet, semakin kamu pusing, semakin kamu jauh. Maka tenangkan hati kamu. Dan bisa jadi Tuhan ngasih jawaban, ngasih clue dari doa-doa kamu, dari ketenangan jiwa kamu, seperti itu. Jadilah diri kamu apa adanya. Kamu adalah orang yang sangat berharga, sangat luar biasa. Jangan sampai kamu meniru karakter orang lain, meniru penampilan orang lain yang kamu tahu itu nggak cocok dengan kamu. Kamu boleh meniru orang lain kalau memang kamu ngerasa nyaman, ngerasa cocok, silakan. Tapi kalau misalnya hanya untuk menyenangkan orang lain, ya jangan. Karena aku yakin kamu pasti punya banyak hal baik yang bisa kamu banggakan di hidup kamu, ke diri kamu, ke pasangan kamu nanti, ke keluarga kamu, seperti itu. Jadi be yourself, jadilah diri kamu sebaik-baiknya. Dan di sini bercerita mengenai cahaya ya. Cahaya di sini yang dimaksud adalah lihatlah kebaikan hati. Kebaikan hati di siapa? Ke diri kamu, ke orang lain. Mungkin nanti di bulan Juli akan ada orang yang datang, entah di kisah cinta, di pekerjaan, atau mungkin menawarkan hal-hal tentang keuangan. Lihatlah kebaikan hatinya. Curiga boleh, tapi aku rasa di sini akan ada banyak orang baik sih yang datang ke kamu di sepanjang Juli nanti. Tapi tetap ya, nyalakan alarm waspada.
nggak semua orang baik, tapi juga nggak semua orang jahat, intinya kayak gitu. Dan ya baik-baiklah ke diri kamu sendiri, karena kamu memang layak buat dibaik-baikin. Dan aku mau lihat poin-poin lain yang bisa jadi berhubungan dengan pekerjaan atau mungkin keuangan ya. Di sini ada fast, ada pengagum rahasia kamu, secret admirer. Jadi ini bisa jadi calon pasangan baru kamu, atau mungkin juga di sini seseorang yang di tempat kerja kamu atau di bisnis kamu tuh kayak wow kamu luar biasa ya gitu kan. Jadi kayak memuja kamu, lebih kepada yakin untuk bekerja sama, atau mungkin yakin untuk menaikkan jabatan kamu atau menaikkan gaji kamu juga bisa di sini. Jadi kamu dinilai sebagai orang yang positif dan punya kemampuan yang sangat baik. Ada apple, akan memang aku lihat di sini akan ada ujian ya, akan ada ujian yang ngetes kamu. Jadi Tuhan akan memberi kamu sedikit goncangan, tapi tenang aja, kalau aku lihat sih kamu akan baik-baik aja. Semua akan baik-baik aja karena setiap manusia pasti diuji, tapi aku yakin kamu pasti bisa mengatasi ujian ini. Karena pada akhirnya kamulah yang nanti akan merasakan manisnya apel ini. Ada anjing di sini. Jangan ragu untuk bertemu dengan teman-teman lama kamu, berkumpul dengan orang-orang yang memang sayang sama kamu. Dan kalau memang kamu lagi ada masalah apapun itu, nggak ada salahnya sharing ke orang-orang yang bisa kamu percaya untuk menjaga rahasia, untuk kamu curahkan segala beban kehidupan kamu, karena bisa jadi kamu akan bisa menemukan solusi dari saran-saran sahabat-sahabat baik kamu. Seperti itu. Jadi aku rasa bulan Juli jangan menjadi bulan yang dimana kamu mengurung diri ya, malah kamu di sini diminta buat bertemu dengan banyak orang, merayakan kehidupan kamu. Walaupun ada masalah, tapi tetaplah optimis dan bahagia gitu di sini. Kemudian ada panah, anak panah. Kamu sudah ada di jalan yang tepat. Jadi apapun pilihan kamu, aku rasa sudah di jalan yang baik gitu ya. Tergantung bagaimana aspek-aspek di kehidupan kamu. Jadi di sini kalau memang nanti kedepannya kamu harus memilih jalan yang ke sana atau yang ke situ, maka pilihlah yang terbaik buat kamu. Pertimbangkan, kalau ke sana nanti aku akan dapat ini, resikonya ini, konsekuensinya ini. Kalau aku ke sana aku akan dapat ini, resikonya itu, konsekuensinya itu. Jadi pertimbangkan mana yang paling sesuai dengan kamu, mana yang paling terbaik buat kamu. Dan kalau kamu sedang dalam kondisi bingung, apakah jalan yang aku pilih ini sudah benar? Sepertinya sudah benar ya. Kalau di sini aku lihat ada beberapa hal yang bisa kamu perbaiki, tapi kamu sudah di track yang tepat. Jadi kalaupun ada orang-orang yang meremehkan kamu, mempertanyakan pilihan-pilihan kamu, selama kamu yakin itu baik buat kamu, tidak merugikan siapapun, tidak bertentangan dengan hukum, maka lakukan apa yang memang kamu yakini itu baik buat kamu sekarang dan kamu harapkan untuk masa depan kamu, seperti itu. Jadi tetap semangat ya teman-teman. Kemudian untuk hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, khusus akan aku lihat dari oracle yang ini. Kita akan lihat bagaimana kondisi keuangan kamu di bulan Juli nanti ya. Oke, mudah-mudahan baik di sini. Situasi kamu akan berkembang, situasi kamu akan membaik. Jadi tenang aja, terutama kalau kamu sudah mulai bisa merasakan masalah yang datang ini mulai kelihatan nih di akhir bulan Juni ini, maka kamu akan baik-baik aja, kamu akan menemukan jawabannya. Akan ada bantuan dari Tuhan melalui orang-orang di sekitar kamu, melalui doa-doa kamu, melalui ketenangan hati kamu. Dan di sini semakin kamu tenang, karena ada lumba-lumba ya ketenangan, proses penyembuhan, semakin kamu tenang, semakin kamu akan menemukan kunci dari permasalahan yang sedang kamu hadapi. Aku sudah jelaskan ya tadi, terutama kalau ini berhubungan dengan keuangan. Kamu akan bisa mengatasi masalah keuangan kamu kok. Entah untuk melunasi hutang, atau mungkin kamu ingin punya tambahan keuangan, akan ada kunci dari permasalahan tersebut. Kurang dari beberapa bulan yang akan datang. Jadi di sini kondisi keuangan kamu akan meningkat. Aku lihat pelan-pelan seperti tangga ini meningkat, naik pelan-pelan, bertahap. Jadi jangan mengharapkan keuntungan yang cepat atau mungkin dapat hadiah 1 miliar. Di sini sih Tuhan ingin bilang pelan-pelan ya.
nikmati setiap prosesnya, nikmati setiap naik anak tangganya. Dan nanti kamu akan bisa menemukan kedamaian, punya rumah, keuangan yang cukup, lebih dari cukup bahkan seperti itu. Beberapa bulan yang akan datang dimulai dari bulan Juli. Aminin ya teman-teman di sini. Kemudian poin lainnya mengenai keuangan, ini malah romance. Jadi aku rasa sih di sini mudah-mudahan hal-hal yang berhubungan dengan romansa, kisah cinta kamu akan berjalan dengan baik. Ini menjadi bagian dari rezeki kamu di bulan Juli memang. Dan juga mudah-mudahan dengan membaiknya hubungan cinta kamu akan memperbaiki juga kondisi keuangan. Bisa jadi di sini pasangan kamu akan memberikan support dan memberikan energi positif sehingga kamu tuh kayak bersemangat buat bekerja, berbisnis, membayar hutang barangkali. Jadi semangat itu akan pelan-pelan meningkatkan kondisi improvement di situasi keuangan kamu. Jadi selain kondisi kisah cinta, keuangan kamu juga akan membaik ya. Jadi kira-kira seperti itu kondisi keuangan kamu. Dan aku mau lihat dari segi zodiak, ini adalah zodiak kamu atau orang-orang yang akan deal dengan kamu di bulan Juli. Bisa di kisah cinta, bos kamu yang berhubungan dengan keuangan juga bisa, yang membawa kebaikan-kebaikan. Sun, Moon, Rising bisa Capricorn, Gemini, Cancer, Libra, Taurus, Aquarius. Kemudian unsur nama kamu atau orang yang akan deal dengan kamu, R, N, W, H, G, P, O, M, E, Q, C, I. Kemudian tanggal-tanggal penting di bulan Juli atau angka penting ya, 21, 19, 13, 11, 1, 23, 7, 24, 25, dan 17. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai prediksi bulan Juli 2024. Semoga akan ada banyak hal baik yang datang di kamu bulan depan ya. Dan semoga ada banyak harapan kamu yang terwujud. Aminin. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.